warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan lillah tabaraka wa ta'ala wa musalliyan wa musalliman ala rasulillahi Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak Ibu jemaah Majelis Ta'lim Hubun Nabi, dalam rangka kajian kitab Riyadhus Shalihin, mudah-mudahan hadir kita pertemuan di sore hari ini senantiasa mendapat keberkahan dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ungkapan kalimat syukur Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dan bersalawat kepada Nabi kita Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Seperti biasa, sebelum kita mulai kajian, marilah terlebih dahulu kita membaca doa awal majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw udlama aw ajhala aw yujhala alayya. Rabbi zidni ilman wa wassi'ni fi rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawal ya hasanal fi'al ya qaiman bila zawal ya mubdi'an bila misal falakal hamdu walakal minnah walakal syarafu ala kulli hal. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Babun fit taubah, yang membawa kitab sampai pada bab taubat, hadis yang ke-15. Wa bisanadikumul muttasil ilal imam Abi Zakaria Muhyiddin Yahya Syarafud An-Nawawi rahimahullah wa adama naf'a bihi wa bi ulumihi wa bi asrari fid darani amin. Wa an Abi Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lallahu afrahu bi taubati abdihi min ahadikum saqata ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardi falatin. Muttafaqun alaih. Bab ini menjelaskan masih tentang bab taubat. Pertemuan yang sebelumnya telah dijelaskan bahwa syarat-syarat taubat itu ada 3. Kalau dosa itu hanya bersangkutan pada Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi kalau terikat atau terkait dengan manusia maka tambah 1 syaratnya. Kasih ingin nggih? Setunggal apa? Menghentikan maksiat itu, memutus mata rantai kemaksiatan tersebut. Yang kedua, menyesal
dari kemaksiatan yang pernah diperbuat. Yang ketiga, berazam, berkeinginan kuat untuk tidak melakukan atau mengulangi lagi abadan, selamanya. Itu kalau hubungan dosanya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau bersangkutan dengan manusia, maka tambah satu lagi, yaitu meminta maaf sekaligus mengembalikan hak yang didoliminya. Jadi nggak cukup meminta maaf saja. Sepurane aku tahu ngemplang sampean 10 juta misalnya. Lo balekno tak sepuro kan ngono. Balekno ya kita harus mengembalikan. Ya kecuali lek ya wis gak apa-apa. Ikhlasno. Beda lagi nggih. Mengembalikan hak yang dirampasnya dan meminta maaf. Jadi lebih berat. Nah kalau itu tuduhan, fitnah misalnya, kita pernah mau fitnah seseorang, dikatakan fitnah sebab tidak sesuai dengan yang dituduhkan. Bagaimana cara bertobatnya? Mengembalikan nama baiknya. Afut nih. Kan iku gak usah ngomong-ngomong lah, selamat. Dan sekarang kita pada hadis yang ke-15, riwayat dari Abi Hamzah yang bernama Anas bin Malik Al-Ansori. Beliau adalah khatimnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pelayannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mendengar bahwa Rasulullah bersabda, "Lallahu afrahu bi taubati 'abdihi min ahadikum saqatu 'ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardi falatin." Gusti Allah itu lebih senang, lebih gembira, lebih bangga melihat hambanya taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala daripada rasa gembiranya seseorang yang jatuh dari kendaraannya, dari kudanya atau untanya, jatuhnya di padang pasir. Jatuh di padang pasir, terus kuda atau untanya, bahasa di sini rohilah, iki melayu. Si penunggang kuda itu atau unta itu jatuh, terus ditinggal melayu ambek kendaraan ini. Sedangkan masyrobnya, makalnya, minumannya, makanannya, bekal semuanya masih di dalam kendaraan ini tadi. Terus ditinggal melayu, dia iki jenan nggawa watol-tola atau lagi gini. Terus dia mencari yup-yupan, ono wit-witan, lungguh, turu-turuan, lendak-lendangan, sedang berputus asa dari kendaraan yang memuat makanan tadi. Nggak ada harapan lagi. Turu keseliut tangi, ternyata kendaraan ini teko. Loh, kendaraanku kan sewenang gitu, otomatis langsung dicekel kendaline, saking senengnya sampai omongannya keliru. Omongannya nopo? Allahumma anta abdi wa ana rabbuka. Allahumma anta abdi wa ana rabbuka. Saking senengnya sampai omongannya keliru. Gusti, pancene sampean niku kawulaku, aku pangeran sampean. Saking senengnya sampai bahasanya keliru. Lah, niku saking senengnya lah. Allah Subhanahu wa ta'ala itu lebih gembira daripada perasaan gembira seseorang yang ditinggalkan oleh kendaraannya tadi, kehilangan beberapa saat terus kembali lagi. Nah, kemudian mendapatkan makanan dan perbekalan lagi. Kan saking senengnya lah. Berarti kan luar biasa nih. Jadi Gusti Allah itu menanti pertobatan manusia. Taubat menungso niku dienteni kalian Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di hadis yang lain, riwayat yang lain di sini nggak disebutkan. Di dalam kitab Syaraful Ummah atau Khosaisul Ummah itu pernah saya baca bahwa
rasa gembiranya Allah Subhanahu wa taala itu melebihi rasa gembiranya seorang ibu yang baru saja menemukan anak bayinya. Jadi seorang ibu punya bayi yang masih disusui, ditinggal beberapa saat, ternyata hilang bayinya. Hilang beberapa hari, katakan hilang 2 hari. Nah, memang tak ada lagi ini dibaleni mana kok hilang. Sedih kan ya? Sedih, ternyata 2 hari ono sing baleno ki lho anak sampean, bayi sampean Bu. Ai seneng lah. Gusti Allah itu senangnya, gembiranya melebihi gembira seorang ibu yang baru saja menemukan bayinya. Ada. Wa an Abi Musa Abdullah bin Qais Al-Asy'ari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Inna Allah Ta'ala yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musii'un nahar wa yumsitu yadahu bin-nahar liyatuba musii'ul lail hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha. Dijelaskan dalam hadis riwayat Abi Musa Abdullah bin Qais Al-Asy'ari, semoga Allah meridhoinya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala yabsutu yadahu bil-lail. Dalam segi harfiahnya, letterlek hurufnya, lafadznya, Allah membentangkan tangannya. Tetapi dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita tidak boleh i'tikad atau meyakini Allah itu seperti makhluk, duit tangan, enggak. Sehingga oleh syarah pemilik kitab ini, yaitu Ali As-Sabuni, dikatakan kinayah an sa'ati rahmatillah, bahwa bahasa yabsutu yadu bil-lail itu adalah kinayah, penyebutan kata yang berbeda maknanya. Sehingga para ulama mengartikan Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kesempatan di malam hari, memberikan luasnya rahmat di malam hari, liyatuba musiunar, supaya orang-orang yang bermaksiat di malam hari, di siang hari itu bertobat. Jadi Gusti Allah gak langsung mengadab orang yang di siang hari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, orang langsung diadab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang langsung disiksa, dibalas elek boten. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan luasnya rahmat Allah, kasih sayang Allah, memberikan kesempatan. Nang gini wayah dalu gelem taubat, nang gini Gusti Allah. Wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musii'ul lail. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala membentangkan rahmatnya di waktu siang hari, supaya orang-orang yang bermaksiat di malam hari itu mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan begitu terus, saking luasnya rahmatnya Gusti Allah, terus seperti itu diberi kesempatan. Wong sing maksiat di siang hari diharapkan supaya malam harinya bertobat kepada Allah. Orang yang bermaksiat di malam hari supaya dinteni ambek Gusti Allah bei awan taubat. Sampai kapan? Hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha. Pintu taubat ini ditutup ketika nanti matahari benar-benar terbit dari barat. Jadi memang tondo-tondo kiamat terakhir adalah ketika matahari nanti akan muncul dari barat. Man taba qabla an tatla syamsu min maghribiha taballahu alaihi. Barang siapa yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum matahari muncul dari barat, maka tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar radhiyallahu Wa an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innallaha azza wa jalla yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir
Di hadis yang 18 bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat seseorang, menerima taubat seorang hamba malam yughurgir, selama ruh atau selama waktu dicabut nyawanya, dan nyawanya yughurgir itu ada di tenggorokan. Jadi saat durungnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, arti proses pencabutan nyawa. Karena ketika seseorang dicabut nyawanya oleh Allah, dia langsung sudah menyaksikan malakul adab, malaikat adab. Dia sudah menyaksikan. Nah, ketika itu jadi wis roh, tidak hanya alam dunia yang dia ketahui, tapi alam akhirat juga diketahui. Dari alam apa siksa dia mengetahui, terus ngomong, ya Allah pulau taubat, astagfirullah, enggak diterima. Ketika sudah proses pencabutan nyawa, nazar, enggak diterima taubat seseorang, karena dia sudah mengetahui adabnya Allah Subhanahu wa taala. Dari sini enten pertanyaan? Kalau tidak ada, saya lanjut ya. Terkait hutang dulu, Ustaz. Ya, gimana? Masalah hutang. Masalah hutang. Nah, itu kan taubatnya. Bukan taubatnya secara apa namanya? Prioritasnya kalau nggak salah mungkin bisa dijelaskan, masalah nyaur hutang itu lebih utama daripada dia harus ini apa namanya menahannya gitu loh. Yang saatnya dia punya kalau nggak mencegerakan itu. Iya. Iya. Jadi hutang, namanya hutang ya, harus diselesaikan. Karena kalau tidak diselesaikan di dunia, maka akan diselesaikan di akhirat. Begitu. Terus seurgen apa nyaur utang itu? Seurgen apa? Ya ketika kita punya lebihan dari kebutuhan kita tentunya. Kita punya, jadi kita kanggo mangan meneh wis ono waktu itu, ternyata ono kayaknya utang, cepet-cepet saurno. Ngoten. Jadi kalau tidak disaurkan, nah ini akan muncul problem baru lagi. Sebab lek gak diselakno anjene ya yang ngono kuwi. Jadi ketika mbak diselakno nyaur utang kok ono, jadi mangke bakal gak kesauran. Pertama yang harus kita tanamkan adalah benar-benar ingin nyaur utang kita. Jadi ono azam, ada keinginan kuat untuk nyaur utang. Nggih, tentunya utang sing cilik-cilik dhisik diberesi kan gitu. Lalu terus lamun to sampai mati ternyata kayak iso nyaur utang. Di dalam kitab, kalau tidak salah dalam kitab Tanqihul Qaul juga miliknya Imam Nawawi, atau kalau nggak salah di syarahnya kitab Sulamut Taufik, itu dijelaskan bahwa orang yang benar-benar tidak bisa membayar hutangnya di dunia, ya, benar-benar gak iso, tapi dia masih punya keinginan, masih punya keinginan untuk nyaur, maka satu, masih ada pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang itu di dunianya ternyata mendoakan orang yang bersangkutan, atau minimal berdoa memintakan istighfar. Jadi manfaat daripada istighfar, astaghfirullahaladzim li walidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Jadi dikisahkan di kitab itu, jadi astaghfirullahaladzim, jadi meminta ampun pada Allah untuk dirinya. Liwalidayya, astaghfirullahaladzim liwalidayya, untuk saya dan kedua orang tua saya.
wali ashabil hukukil wajibati alayya, dan para sahabat-sahabat teman-teman yang saya punya hak untuk mengembalikannya. Wali ashabil hukukil wajibati alayya, dan kepada orang-orang teman-teman sahabat-sahabat yang pernah interaksi dengan saya dan saya pernah mengambil haknya dan harus mengembalikannya. Nah ini. Wal jami'il muslimin muslimat, semua orang muslim, semua orang ini al-ahya minhum wal, baik yang hidup atau mati. Nah, orang manfaat daripada istighfar ini disebutkan di dalam kitab itu bahwa ternyata dia punya sambutan utang piutang di dunia, tapi benar-benar ternyata dia ditakdirkan fakir, nggak bisa nyaur. Ketika proses pengadilan, standar atau undang-undangnya adalah kebaikan seseorang itu akan diberikan kepada orang yang pernah, atau ganti kebaikan maka keburukan orang yang didolimi itu akan diberikan. Tetapi ini ada hujah, dia bisa berhujah, ya Allah, saya masih punya keinginan untuk melunasi hutang saya. Saya punya etikat, tetapi ternyata engkau lebih dulu mengambil nyawa saya. Dan saya punya amalan ini ya Allah, selalu saya doakan. Saya tidak hanya berdoa untuk diri saya, tetapi juga orang-orang yang pernah saya minta utang dan bisa membayar. Ternyata apa kata Allah? Ya wis, cukup itu. Jadi diijol itu makanya salah satu amalan pun hanya berdoa istighfar untuk diri sendiri, tetapi ini gua astagfirullahaladzim li untuk saya, wali walidayya untuk dua orang tua saya, wali ashabil hukukil wajibati alayya, dan semua orang berinteraksi, teman atau siapa dengan saya punya hak untuk mengembalikannya. Wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'min wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat.